Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Ismail Raja Al-Faruqi. Saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya, yaitu ketika Islam mengalami puncak kejayaan dalam ilmu pengetahuan, sedangkan Barat sedang mengalami kegelapan akibat doktrin-doktrin gereja. Kemajuan yang diperoleh Islam juga dirasakan bagi non-Muslim yang Barat, yang ketika itu daerahnya dikuasai oleh Islam. Banyak orang-orang Eropa menuntut ilmu dan menerjemahkan kitab-kitab yang dihasilkan para intelektual Muslim seperti Ibnu Rashid, Ar-Razi, Ibnu Sina, dan lain-lainnya. Dalam pembahasan Latin itu lebih maju dengan subdunia seperti Nakowi atas Ridho dan Ismail Raja Al-Faruqi. Ismail Raja Al-Faruqi menawarkan, yaitu mengubah sistem pendidikan yang sesuai cita-cita Islam yang telah lama ditinggalkan oleh umat Islam, dan sistem pendidikan yang diadopsi oleh umat Islam dari Barat merupakan sistem pendidikan yang membahayakan umat Islam dengan memisahkan wahyu dengan akalnya. Sedangkan kondisi sekarang ini, pendidikan Islam berada pada posisi determinisme, historik, dan realisme. Artinya, pada sejarah awal, pendidikan Islam pernah mencapai puncak kejayaannya. Ketika itu, dunia Islam mampu melahirkan tokoh-tokoh ilmu pengetahuan di tingkat perkembangannya, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maju dalam peradaban Islam, tetapi sekarang ini kondisi yang terjadi sebaliknya. Artinya, dalam realitas praktis, sekarang ini pendidikan Islam seakan-akan tidak berdaya karena dihadapkan dengan realitasnya pendidikan masyarakat industri modern. Hal ini juga didukung dengan pandangan sebagai umat Islamnya yang kurang meminati ilmu-ilmu umum dan bahkan sampai pada tingkat diharamkan. Dalam kondisi ini, dikotomi masih sangat kuat dalam pelaksanaan pendidikannya. Biografi Ismail Raja Al-Faruqi. Al-Faruqi dilahirkan di Haifa atau Palestina pada tanggal 1 Januari 1921 dan meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1986. Ayahnya bernama Abdul Huda Al-Faruqi. Dia adalah seorang hakim muslim yang sangat patuh pada agamanya. Ismail lahir di Palestina yang ketika itu masih dalam suasana yang tentram dan damai. Kata itu, Palestina masih begitu harmonis di bawah pemerintahan Arab. Pendidikan dasarnya dilalui di Clos de Vie Liberan sejak 1926 sampai dengan 1936. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di The Americas University Beirut, tempat ia memperoleh gelar BA-nya pada tahun 1941. Lalu ia masuk dalam pemerintahan pada umur 24 tahun. Dan Al-Faruqi meninggal sejak tragedi bersama keluarganya karena dibunuh. Saat itu meletus serangan teroris di Eropa Barat, lalu merebut pada kerusuhan di Australia pada 1986. Al-Faruqi dan istrinya Dr. Lois Lamia beserta keluarganya tewas diserang oleh kelompok orang. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam menurut Ismail Raja Al-Faruqi. Yang pertama yaitu fitrah manusia dan dampaknya pada pendidikan. Menurut Al-Faruqi, fitrah adalah potensi manusia untuk beragama tauhid. Kesadaran dan eksistensi adanya Tuhan pasti dimiliki oleh setiap manusia. Yang menjadi bagian pokok dalam perjalanan keagamaannya, dalam diri manusia ada ditemukan keimanan dan keyakinan serta nilai-nilai kebenaran akan Tuhannya. Namun, dalam konteks ini, tauhid tidak hanya menegaskan secara verbal bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah Tuhan utusannya.
Lebih dari itu, maka tauhid mengajarkan kepada manusia akan eksistensinya manusia yang sebenarnya. Yang kedua, dasar dan tujuan pendidikan Islam. Sangat banyak gagasan dan pemikiran yang telah dikemukakan oleh Al-Faruqi, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Gagasan ditemukan oleh beliau yaitu saling berkaitan antara saling berkaitan satu dengan lainnya. Semua berpacu pada permasalahan tauhid. Permasalahan tauhidnya lebih dari itu. Makna tauhid salah satu mengajarkan kepada manusianya akan eksistensi manusia yang sebenarnya. Manusia yang ditunjukkan eksistensi sebenarnya jika mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifatullah fi al-ardi. Selanjutnya yang ketiga, isi materi kurikulum pendidikan Islamnya. Pemikiran Al-Faruqi mengenai isi materi kurikulum pendidikan Islam yang akan dilihat dalam konteks tawaran pemikiran pendasar yang lebih bersifat filosofis sebagai upaya menata sebuah paradigma pendidikan Islam yang dicapai pada 5 tujuan kerja Islamisasi pengetahuan. Pengetahuannya Islam yang mencakup 5 pada tujuan kerja Islam pengetahuan yang digagasi Al-Faruqi. Berdasarkan pemikiran tersebut, setidaknya ada beberapa pengembangan perlu dicermati dalam menata isi materi kurikulum Islamnya. Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tauhid sebagai intisari pengetahuan Islam. Al-Faruqi menegaskan bahwa esensi pengetahuan dan kebudayaan Islam ada pada agama Islam itu sendiri. Sedangkan esensi Islam itu adalah tauhid, yang artinya tauhid sebagai prinsip penentu pertama dalam Islam, kebudayaan dan sainsnya. Tauhid sebagai identitas pada peradaban Islam yang mengingat semua unsurnya bersama-sama dengan menjadikan unsur-unsur tersebut sebagai suatu kesatuan integral dan organis tanpa harus mengubah sikap dan perubahan. Esensi tersebut mengubah unsur-unsur yang membentuk suatu peradaban dengan cara memberikan ciri baru sebagai bagian dari peradaban tersebut. Yang kedua ada Al-Faruqi dan proyek Islamisasi sains. Gagasan tentang Islamic Science pertama kali dilontarkan oleh Al-Faruqi saat pembentukan The International Institute of Islam di Washington pada tahun 1981. Esposito menentukan Islamisasi sains ini ada yang menjadi inti visi dari Al-Faruqi. Al-Faruqi meyakini bahwa solusi atas problem